dalam kisah para tokoh bersama saya Poppy Rahmawati. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu staf khusus presiden dari kalangan milenial, Mbak Angki Yudhistia. Mbak, saya mau bertanya nih, perjalanan hingga Mbak Angki bisa menjadi sosok Angki Yudhistia saat ini. Boleh tahu nggak sih Mbak, hobi Mbak Angki itu apa sih Mbak? Aku hobinya apa? Yeah. Di saat pandemi ini, semua hobi kayaknya kita bingung mau ngapain ya. Hobiku adalah nonton drama Korea. Benar. Karena kenapa? Karena kan kita butuh me time ya. Kita butuh me time untuk menjalankan hobi supaya kita lebih healing terhadap kewarasan kita di saat kerjaan kita cukup banyak gitu. Jadi aku di saat pandemi ini totalitas banget untuk drama Korea gitu. Jadi mungkin karena lebih kayak banyak hal yang aku lihat dari drama Korea itu, maknanya juga banyak, pembelajarannya juga banyak, jadi ada positifnya lah. Baru saat ini sukanya Mbak? Nah, ya benar. Sebelumnya punya hobi lain kah apa Mbak? Sebelumnya itu hobinya kan tentunya traveling dong, ya kan? Tapi karena lagi pandemi terhambat. Tapi aku juga suka baca. Suka baca karena aku memang tidak bisa mendengarkan, karena aku harus pakai alat bantu. Jadi ketika alat bantu ini, buat pemirsa yang masih penasaran, nah, aku pakai alat bantu di kedua telinga kanan kiri aku. Jadi karena kalau sesuatu dengerin musik itu nggak bisa denger juga. Jadi aku suka dengan sesuatu yang virtual dengan baca buku. Jadi semua buku aku baca gitu. Makanya sekarang kenapa aku suka nonton Korea, kan aku baca gitu. Baca teksnya. Gua dipasang dulu Mbak. Iya benar. Oke, tapi sosok Mbak Angki ini luar biasa loh, maksudnya dengan kekurangannya tapi menjadikan sebuah kelebihan, dan itu bisa memotivasi orang-orang yang mungkin di luar sana juga mempunyai kekurangan seperti itu. Mbak, boleh tahu nggak sih Mbak, cita-cita Mbak tuh waktu kecil apa ya? Aku tuh pengen banget menjadi wanita karir. Wah. Nah, wanita karir, karena kenapa? Karena aku tuh waktu kecil tuh ngerasa kesepian ya. Aku ngerasa kesepian, ngeliatin orang itu punya kelebihannya masing-masing, sedangkan aku merasa kalau aku merasa tidak terlalu berharga banget, nggak terlalu berharga, dianggap dia merasa nggak mampu apapun gitu. Jadi aku kayak pengen menunjukkan sesuatu, aku harus bisa doing something gitu, seenggaknya untuk membanggakan banyak orang. Gak apa-apa terbatas, tapi gimana caranya aku bisa bikin orang itu menganggap aku itu cukup menjadi seorang perempuan yang berharga gitu, khususnya di keluarga ataupun di lingkungan sekitar, ya kan. Jadi aku merasa pendidikanku harus tinggi, ya kan. Aku harus punya banyak teman gitu. Jadi caranya itu, cita-citaku itu pengen banget jadi wanita karir yang bekerja, yang sebagai pleasure, akhirnya tercapai ya. Nah, terus memimpin rapat itu kalau waktu dulu tuh keren banget gitu. Nah, dan siapa sangka itu terwujud sampai sekarang. Yang saya ingin tahu, mungkin ada beberapa ataupun sebagian besar pemirsa yang masih belum tahu penyebab kekurangan yang Mbak Angki ini. Mohon maaf ya Mbak sebelumnya. Iya, banyak yang nggak tahu ya kalau aku menjadi seorang penyandang disabilitas, karena aku ingin orang itu memandang aku itu sebagai Angki Yudhistia, bukan sebagai orang yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi karena itu orang pasti akan menganggap Angki bisa apa sih? Menyepelekan. Karena kan dia nggak bisa dengar gitu. Tapi pada akhirnya aku merasa bahwa menjadi perempuan yang berkebutuhan khusus, memang alatku dulu tuh nggak terlalu terlihat sih. Tapi memang sebelum pakai jilbab, aku juga kadang-kadang suka malu kalau aku mau liatin ke orang bahwa aku tuh pakai alat gitu. Kadang-kadang kan orang suka nanya, kamu alatnya apa sih yang dipakai gitu kan. Cuman lama-lama bisa karena terbiasa gitu, hingga sekarang pun aku pakai jilbab itu aku merasa kayak aku sudah menemukan diri aku sendiri. Aku sudah nyaman dengan diri aku sendiri gitu. Gak apa-apa terbatas, tapi setidaknya kita bisa menerima dan sayang sama terhadap diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi yang akan menghargai ya Mbak ya? Lalu Mbak, kalau boleh tahu Mbak tadi bilang merasa sendiri, kesepian, tapi pernah mengalami bullying pada saat kecil atau saat sekolah? Iya benar. Karena pembulian itu sering terjadi karena kita menganggap orang itu adalah
kita tuh harus tercipta sempurna. Kalau memang sesuatu yang nggak sempurna itu dirasa sesuatu yang buruk banget gitu kan. Atau bahkan orang mungkin membuli untuk menutupin ketidaksempurnaan orang, gitu. Bisa jadi kan seperti itu. Aku pun dari kecil pun juga menghadapi pembulian seperti itu. Apalagi kalau aku nggak bisa dengar, suka dibilang dipanggil-panggil kok nggak denger sih, gitu, diketawain dan segala macam itu sering. Tapi dengan pembulian itu memang kadang membuat kita itu bisa maju, atau kadang kita bisa membuat kita lebih drop. Itu keputusannya itu ada dalam diri kita sendiri. Mungkin aku pernah sementara waktu aku drop dan aku merasa diriku tuh nggak berguna sama sekali. Aku pernah ngerasa titik seperti itu, Mbak Popi. Tapi nggak, pada akhirnya apa yang membuat aku memutuskan untuk menjadi orang yang bertahan, yang berusaha bangkit. Karena aku merasa hidup kita ini kan cuma satu kali ya. Setidaknya kita tidak perlu menyesali apa yang belum sempat kita lakukan, belum sempat kita membuat orang tua sekitar itu menunjukkan bahwa kita bisa. Jadi aku berusaha untuk nggak mau menyia-nyiakan hidup aku gitu. Dengan sayang sama diri sendiri, it's okay not to be okay. Gak apa-apa kok kalau aku terbatas, tapi seenggaknya aku berusaha sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Aku hidup untuk apa sih? Apakah aku hidup untuk diri aku sendiri, atau aku hidup untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Jadi itu kayak semacam mantra, gimana kita lebih sayang sama diri sendiri. Jadi orang yang bully itu melewati masa-masa yang sulit karena kayak menutupi bahwa diri mereka tidak sempurna. Gak ada sesuatu yang sempurna. Aku memaafkan orang yang pernah membuli. Aku memaafkan orang yang pernah menganggap aku gak bisa apa-apa. Hingga pada akhirnya aku bisa bahwa pembulian itu tidak membuat aku jatuh terpuruk, tapi membuat aku bertahan dan berusaha untuk bangkit. Saat ini orang yang suka membuli itu sekarang gimana, Mbak? Orang-orang yang masih ya kemana ya sekarang? Aku pernah banget mungkin orang yang bully itu saat ini mungkin dia tidak terpuruk, dia tidak naik standar gitu. Flat hidupnya ya. Kalau Mbak kan langsung melejit. Kalau kita kan naik turun gitu ya. Kalau dia gitu-gitu aja. Ya, slow aja gitu. Jadi ya itu tadi aku bilang, aku memaafkan orang yang membuli itu. Tapi kan aku tidak membenci mereka juga, karena setiap orang pasti punya karakternya masing-masing, mimpinya masing-masing. Sampai akhirnya sekarang Mbak terbilang sukses menjadi seorang staf sus presiden dari kalangan milenial pastinya. Boleh diceritakan nggak sih Mbak, kapan Mbak waktu itu pertama kali mengetahui Mbak akhirnya jadi staf sus presiden dari waktu itu ke-7 ya? 2019 itu gini, sebelum kita menjadi staf khusus, kita teman-teman milenial ini memiliki kegiatannya masing-masing ya, karirnya masing-masing, backgroundnya masing-masing. Kita cukup nyaman dengan apa yang kita kerjakan. Ketika kita dipanggil ke istana, yang membuat kita menerima ini adalah kita tidak berubah atau mengubah diri kita sendiri. Bagaimana kita tetap bisa mengekspresikan, kita tetap bisa berusaha untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan backgroundnya kita. Jadi itu yang membuat kita ketika kita dipanggil ke istana melalui Bapak Pratik, Menteri Sekretariat Negara, banyak banget pertanyaan-pertanyaan kita ajukan. Tapi Pak Menteri dan Pak Presiden itu selalu menyerahkan kepada kita. Karena bagaimana milenial berpikir, bagaimana milenial memiliki pandangannya, bagaimana milenial bertindak. Ide-ide dari kaum milenial. Iya. Jadi itu yang membuat kita merasa kita terima nggak ya, kita juga pun berkumpul gitu, kita terima nggak gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk menerima, karena kapan lagi sih kita diberi kepercayaan untuk berkontribusi untuk negara. Selama ini yang kita lakukan ini adalah untuk berkontribusi kepada masyarakat, buat bangsa Indonesia gitu. Tapi kesempatan yang langka untuk kita bisa berkontribusi untuk membantu Bapak Presiden, untuk visi misinya Bapak Presiden cukup luas banget perihal SDM unggul,
dan kita merasa inilah panggilan kita untuk mengabdi negara sesuai dengan backgroundnya kita masing-masing. Oke, mungkin ada yang pengen tahu nih, waktu itu siapa sih yang menghubungi Mbak? Waktu itu orang istana kah atau Bapak Presiden langsung kah yang menghubungi Mbak Angki? Pak Menteri Sekretariat Negara, Pak Pratikno. Iya, Pak Pratikno. Nah, kita menghubungi kita satu persatu untuk hadir, dan kita tuh sebenarnya dipertemukan nggak semuanya saling kenal. Nggak semuanya saling kenal. Kita dipertemukan di satu tempat. Bapak Pratik yang menghubungi kita dan menjelaskan lebih lanjut kebutuhan apa sih yang dibutuhkan dari staf khusus presiden, karena memang agak berbeda ya Mbak ya untuk staf khusus presiden periode 1 dan periode 2. Kalau periode 1 staf khusus Bapak Presiden seperti biasanya, lalu periode kedua ini staf khusus presiden memang agak berbeda dari yang lain. Bagaimana Bapak Presiden ini merangkul milenial untuk menjadi bagian timnya Pak Presiden. Oke. Kalau boleh tahu, pertama kali respon dari suami, anak, lalu orang tua seperti apa Mbak? Nah, kalau orang tuaku, beliau selalu bilang, kamu sebagai istri bertanggung jawab kepada suami. Jadi kalau izin tanya sama suami, ya kan. Jadi kalau dari orang tua selalu mendukung, tapi tergantung dari suami. Nah, ini pun juga aku bertanya sama suami aku, karena ini kan perihal karir, perihal banyak hal yang harus kita bahas secara hati ke hati gitu kan. Tapi untungnya suamiku itu mendukung banget gitu, bukan tipikal yang kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, protektif atau segala macam. Maksudnya kita ketemu itu kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri. Jadi tugas suami itu bukan mau mengekang, nggak bisa ngapain-ngapain, tapi maksudnya memberikan restu apa yang dijalankan selama bisa amanah itu dijaga baik-baik, let it go gitu. Jadi menurut sih suamiku tuh baik. Hanya saja yang berbeda tuh di anak-anak. Mungkin yang tadinya anak-anaknya tuh sayang banget sama maminya dari lahiran, masih kecil-kecil ya, dari lahiran tiap hari ketemu maminya, karena kan waktu kita menjadi social entrepreneur itu kan kapan aja waktunya kita bisa atur kan. Tapi ketika kita bertugas untuk mengabdi negara, artinya kita memiliki jadwal yang udah ada. Memang agak syok, anakku sempat masuk rumah sakit Mbak. Ya kan, anakku sempat masuk rumah sakit. Aku kadang-kadang tuh suka merasa bersalah karena aku nggak pernah bisa hadir 24 jam di saat anakku sakit, masuk rumah sakit dalam 1 bulan. Memang buat kadang-kadang hatiku kayak patah hati gitu ya Mbak ya. Tapi beruntung support system yang benar-benar melindungi banget mamaku, mertuaku, kakak iparku, suamiku itu ya nggak apa-apa, anak-anak aman, kamu bisa sambil kerja, kalau pulang kembali ke anak. Jadi aku kerja pun tetap mempertahankan hati gitu supaya kita baik-baik aja kan, supaya kita baik-baik aja. Tapi alhamdulillah support system sampai sekarang yang membuat aku ngerasa bersyukur bahwa karir dan personal itu memang tidak bisa seimbang, tapi setidaknya kita memiliki support system untuk yang seimbang. Pernahkah Mbak Angki bermimpi ada di posisi saat seperti ini? Walaupun dulu cita-cita ya menjadi wanita karir, terus pernah berpikir bahwa akan menjadi seperti ini? Enggak. Jauh banget, istana negara gitu ya, kayak istana negara gitu. Karena gini, aku tumbuh bekerja di perusahaan, tapi pada akhirnya aku bikin social enterprise. Social enterprise untuk pemberdayaan teman disabilitas itu adalah bukan sesuatu yang besar, tapi memang inisiatif dari diriku sendiri untuk memberdayakan teman-teman disabilitas. Tapi kalau untuk melangkah ke istana negara itu kayaknya jauh banget. Karena kenapa? Karena aku tidak terlalu melihat secara signifikan untuk orang cukup memahami isu disabilitas ini gitu kan. Tapi ketika dipanggil dan diberi tugas untuk menjadi staf khusus presiden tuh kayak rasa ini aku melangkah atau sedang berlari atau sedang berloncat gitu ya. Jadi kadang aku tanya ekspektasinya apa ketika aku hadir untuk di sini gitu kan. Ya kembali lagi kita ingin teman-teman di milenial ini sesuai dengan latar belakangnya sendiri-sendiri. Jadi latar belakangku adalah pemberdayaan teman disabilitas,
Memang ini dibantu sama Bapak Presiden. Bapak Presiden tahu banget bahwa isu disabilitas ini adalah masalah yang harus kita selesaikan juga. Memang butuh waktu lama, tapi setidaknya kita mulai itu. Jadi ya itu mimpinya tadi kayak di takdir yang agak berbeda dari mimpi kita gitu Mbak. Tapi itu luar biasa sih. Setelah lebih dari 1 tahun memasuki tahun kedua menjadi staf sus, apa saja sih Mbak yang dirasakan? Mungkin berkeliling daerah dengan presiden, lalu menemui masyarakat, lalu juga dihujat oleh para netizen, itu apa perasaannya Mbak? Iya, keliling Indonesia awal-awal sebelum pandemi kita memang selalu diajak sama Bapak Presiden untuk kunjungan kerja secara pergantian. Sesuai kunjungan kerja itu sesuai daerah yang dikunjungi, sesuai dengan latar belakang kita. Latar belakang pesantren, latar belakang Indonesia Timur, toleransi dan lain-lain itu tergantung. Jadi yang membuat kita ngerasa kali pertama kita mendampingi Bapak Presiden itu kita belajar banyak. Bapak Presiden itu selalu mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana jiwa kepemimpinan, bagaimana rakyat, bagaimana kita memandangi suatu hal secara helikopter view gitu. Walaupun kita kunjungan kerja pun naik pesawat gitu kan, kita kan jadi tahu gitu masalahnya itu seperti apa. Kita banyak berdiskusi juga sama Bapak Presiden hingga pada akhirnya pandemi. Semua bertugas di kantor masing-masing gitu kan, kantor masing-masing. Bapak pun kunjungan kerja juga krunya terbatas, jadi kita tidak mungkin bisa banyak-banyak gitu. Jadi kita inilah waktunya seperti diberi kesempatan. Bapak sudah membuka channel, membuka pintu, dan kita bebas untuk mengekspresikan apa sih yang ingin kita lakukan untuk Indonesia. Jadi selama 1,5 tahun dari awal kita mendampingi Bapak Presiden, terus kita jadi diberi kesempatan untuk menginisiasi apa yang kita lakukan sehingga kita bisa berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi walaupun kami adalah non-struktural, kami sangat bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk mengeksplor banyak hal dan kita bisa bersinergi dengan kementerian lembaga sesuai dengan background masing-masing, sehingga kita pun bisa membuat lebih banyak eksekusi program yang hasil sinergi ini, sinergi apa yang kita pikirkan dan kita share kepada kementerian dan lembaga, dan itu dikerjakan bersama sehingga ini menjadi program yang awalnya kita audiensi, kita menerima apa yang diceritakan oleh masyarakat dan kita men-share kepada kementerian lembaga, dan ini dampaknya untuk masyarakat semua. Itu saat kunjungan. Bagaimana melihat respon dari para netizen yang mungkin ada juga yang menuntut ini itu seperti apa gitu Mbak meresponnya? Yes, memang sih banyak yang mengatakan staf khusus presiden itu ngapain aja sih? Staf khusus presiden itu ngapain gitu. Memang kami direkrut dan bertanggung jawab kepada Bapak Presiden, ya kan. Kami memang tidak bisa membuat banyak orang senang, karena biar gimana pun tugas kami memang selalu berusaha untuk mendengar apa yang masyarakat ingin katakan, kami tampung dan kami sampaikan kepada Bapak gitu. Tapi memang tidak bisa memuaskan banyak orang, Mbak, memuaskan Bapak banyak orang. Tapi selama Bapak Presiden tidak selama Bapak Presiden tidak kecewa dengan kami, dengan pekerjaan kami berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Saat berkunjung, tempat yang paling berkesan atau siapa yang Mbak temui yang paling berkesan menurut Mbak? Yang paling berkesan ada beberapa sih. Yang pertama, tempat yang paling berkesan itu adalah saat kali pertama aku diajak di tempat bencana. Yang waktu itu longsor, awal Januari kemarin bencana. Itu kali pertama kita berangkat, kita tidak bisa naik pesawat, kita nggak bisa mendarat karena jalanannya benar-benar longsor. Jadi kita naik helikopter. Jadi kita kenapa pakai helikopter itu bukan gaya-gayaan sama sekali. Kita pakai helikopter karena memang aksesnya sangat terbatas.
sebenarnya sangat terbatas banget gitu. Jadi di saat kita naik helikopter itu berarti kan 3 yang berangkat sesuai prosedurnya, yang 2 di belakang kita ini mendarat duluan, baru bapak. Dan awalnya itu cuaca cerah sih mbak, tapi begitu kita turun ke bawah, tiba-tiba hujan gede banget, dan kita langsung rasa pesawat Pak Presiden belum mendarat, gitu kan, kita belum mendarat. Untungnya bapak tuh nggak kena angin ataupun hujan-hujannya itu, kan kita khawatir dong ya, sedangkan kita udah, tapi untungnya akhirnya kontak bahwa bapak tidak memutuskan untuk turun untuk keselamatan beliau, jadi bapak kembali itu kan. Tapi kita yang sudah turun, kita kan bawa banyak bantuan, kita tetap melanjutkan untuk ketemu dengan masyarakat, hujan-hujanan, becek, segala macam. Wartawan juga ikut. Yes, ya kan. Itu semuanya, itu terus lihat masyarakat yang terdampak banjir, itu longsor, yang kehilangan rumahnya itu kayak berkaca-kaca gitu. Bantuan yang susah dapat, ternyata kita bisa menyampaikan secara langsung, sehingga ya memang ini nggak seberapa, tapi bisa setidaknya membantu para yang terdampak itu. Betul. Oke. Lalu ini tadi kunjungan kerja. Bagaimana Mbak membagi waktu saat bekerja dengan keluarga? Pasti kan lebih sibuk nih untuk suami, untuk anak. Pembagian waktunya seperti apa Mbak? Kalau bagi waktu itu gimana caranya 24 jam ini itu bisa maksimal. Memang mungkin kita 24 jam kurang kali ya, tapi kita berusaha untuk 24 jam maksimal. Karena yang bagi waktu itu bisa, selama support sistemnya itu bisa membantu kita. Yang susah itu bukan bagi waktu, tapi bagaimana memanage emosi. Karena sebagai perempuan, bagaimana kita memanage perannya kita sesuai dengan emosi. Kalau memang kita di rumah, ya memang sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, di keluarga, sebagai anak, sebagai adik, ya kan. Tapi ketika kita berada di luar, ya kita melepaskan peran itu, kita menjadi sosok yang pemimpin, yang memang kita harus memimpin tim di lapangan pula, gitu kan. Nah, kembali ke rumah, ya kita lepaskan kepemimpinan itu, dan kita bukan pemimpin di rumah, karena kita punya suami yang menjadi pemimpin di rumah. Jadi ya awalnya mungkin kaget, karena kan kita juga mau berantem ya sama suaminya kita. Ya harus dari diri kita sendiri dulu, gimana caranya bisa memanage emosi itu. Bisa karena terbiasa, jadi mau nggak mau harus seperti itu. Ada kalanya kita menjadi ibu untuk anak-anak, ya udah handphonenya disingkirkan dulu deh, gitu kan. Ada kalanya kita menjadi istri, ada kalanya kita menjadi anak juga. Ya itu permainan peran, sehingga ya untuk waktunya itu kan kayak moodnya kita berubah gitu loh mbak. Dalam 24 jam pagi terus keluar, ya lama-lama sih bisa menikmati bahwa itu tadi aku bilang, hidup kita ini cuma satu kali, jadi jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu seperti apa-apa. Selama porsinya pas, itu kita menjadi nyaman sama diri kita sendiri. Pemirsa, luar biasa sekali Mbak Angki ini mampu memainkan peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, lalu sebagai seorang pemimpin, juga sebagai staf khusus presiden. Lalu Mbak, banyak aspirasi yang diminta Mbak sebagai perwakilan kaum disabilitas terhadap pemerintah. Apa yang masih Mbak perjuangkan? Jadi dari awal ketika aku ditarik menjadi staf khusus presiden, kita memang ada ruang untuk berdiskusi kan. Kalau dibilang masalah itu banyak, dibilang aspirasi itu banyak, itu nggak hanya aspirasi dari aku, tapi juga aspirasi datang dari setiap kementerian FGD yang ada. Terlebih dari aku yang dari lapangan ya mbak ya. Kalau dibilang itu banyak banget, tapi menyelesaikan masalahnya dimulai dari mana, gitu kan? Dimulai dari mana? Akhirnya aku memberanikan diri sama bapak, masalah ini banyak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini adalah produknya DPR. Pemerintah nggak bisa apa-apa karena peraturan pemerintahnya nggak ada, belum direalisasikan.
sehingga masing-masing pemerintah ini agak sulit ketika untuk program, untuk menjadi peraturan menteri, peraturan daerah dan segala macam gitu. Jadi kalau memang amanah undang-undangnya itu adalah pemerintah segera mungkin untuk merealisasikan peraturan pemerintah itu. Jadi dalam 1 tahun 2020 kemarin kita benar-benar memaksimalkan gimana caranya peraturan ini terrealisasikan sehingga itu bisa ada langkah selanjutnya. Dan memang nggak mudah ya ternyata ya Mbak ya. Satu peraturan pemerintah ini draftnya dari leading sector dan juga bersinergi dengan kementerian-kementerian lainnya, ya kan, kementerian lainnya, sehingga itu draft ini bisa sampai ke Sekretariat Negara dan sampai ke meja Bapak Presiden, sampai Bapak Presiden mengeksekusinya kan. Itu proses yang cukup challenge buat kita milenial karena milenial masuk ke birokrasi, berpikir undang-undang, berpikir peraturan pemerintah, tapi ini challenge yang tidak bisa kerja sendiri, kita butuh kerja sama tim, ya kan. Beruntung sepanjang tahun 2020 ini kita cukup bersinergi dengan baik dengan kementerian dan lembaga sehingga bisa menghasilkan 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Nah, inilah langkah di mana keseriusan pemerintah untuk mengimplementasikan isu-isu penyandang disabilitasnya ini. Regulasi sudah dibuat, regulasi sudah disahkan oleh Bapak Presiden. Yang paling utama ini adalah tahun 2021 ini adalah implementasinya. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden tanggal 3 Desember 2020 kemarin, Hari Disabilitas Internasional. Jadi bagaimana implementasinya? Nah, tahun 2021 ini disabilitas ini kita berusaha untuk inklusif, bukan lagi eksklusif. Program-programnya bukan yang eksklusif, tapi inklusif. Teman disabilitas sama non-disabilitas become one together, menjadi satu. Nah, menjadi satu. Nah, artinya adalah program-program yang ada teman disabilitas diikutsertakan, diikutsertakan di setiap kementerian, Karena rancangan induk penyandang disabilitas itu macam-macam, pendataan, pendidikan, ekonomi inklusif, terus kesehatan, ya kan, terus rehabilitasi dan lain-lain sebagainya. Dan itu semua ada di kementerian lembaga. Isu penyandang disabilitas bukan lagi tanggung jawab Kementerian Sosial, tapi di seluruh lembaga. Itu artinya adalah tahun ini adalah implementasi. Melihat bahwa saat ini kita di pandemi, tagline pemerintah ini adalah bagaimana kesehatan kita pulih dan ekonomi kita bangkit dan teman-teman disabilitas ikut sertakan. Salah satunya adalah kita pun juga masih berharap bahwa penyandang disabilitas diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin, ya kan? Karena penyandang disabilitas ini kelompok yang sangat rentan. Kalau di luar negeri, teman disabilitas prioritas untuk negara maju ya, negara maju prioritas. Dan kita masih berusaha untuk bagaimana teman disabilitas ini prioritas mendapatkan vaksin, sehingga mereka ini adalah sebagai kelompok rentan pun kesehatan bisa segera pulih. Begitu juga dengan ekonomi. Salah satu rancangan induk penyandang disabilitas adalah ekonomi inklusif. Pemulihan ekonomi dimulai teman disabilitas dapat bekerja di perusahaan. Kita tahu bahwa Kementerian Tenaga Kerja dengan Kementerian BUMN telah melakukan MOU untuk perekrutan tenaga kerja di BUMN 2%. Dan kita pun berusaha untuk bagaimana teman-teman disabilitas yang dengan kemampuan vokasi pun bisa diikutsertakan dalam inkubasi, karena pemulihan ekonomi ini tidak hanya untuk masyarakat luas, tapi juga untuk masyarakat terdampak, khususnya penyandang disabilitas. Nah, artinya tahun 2021 ini adalah bagaimana kita bisa mensinergikan penyandang disabilitas kepada peluang-peluang program dari setiap kementerian dan lembaga. Tadi kita sudah berbincang mulai dari pengalaman awal, lalu bagaimana
program-program untuk teman-teman disabilitas. Kita ingin minta pesan untuk Mbak Angki bagi para generasi muda, karena Mbak Angki ini kan perwakilan dari generasi milenial untuk staf presiden, staf sus. Bagaimana mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa Indonesia Globe pesan untuk generasi muda, terutama siapapun yang memiliki kekurangan, agar dapat menjadikan kekurangan itu seperti Mbak Angki, kekurangan bisa menjadi kelebihan. Seringkali kita tuh terlalu sibuk dengan menutupi kekurangan kita. Kita lupa terhadap kelebihan yang kita punya. Jadi, maksimalkan potensi yang kita miliki sehingga kita lupa akan keterbatasan kita. Jadi, fokus aja dengan kelebihan yang kita punya sehingga kita bisa lebih berharga dan maksimal, bahwa kelebihan kita ini adalah yang menjadikan kita karakter yang kuat dan bermanfaat. Oke, sangat luar biasa sekali. Semoga para penonton menjadikan Mbak Angki ini salah satu inspirasinya, karena cerita yang tadi sepanjang kita bicarakan sangat menginspirasi ya. Terima kasih para pemirsa. Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan para tokoh yang tidak kalah luar biasa.